Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan di malam hari ini kecuali bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Maka patut kita syukuri atas nikmat-nikmat tersebut dan kita mengucapkan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Maka seluruh nikmat kita bisa duduk hadir di majelis ilmu ini tidak lain pasti karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Setiap nikmat yang kita rasakan sampai sekarang ini, kita bisa duduk di majelis ilmu, kita bisa bertadarus, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita bisa saling nasihat menasehati di antara kita atas kebaikan. Itu semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan bisa melakukannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam terhatur curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada anak dan istri-istri beliau, dan juga para sahabat dan juga para pengikut beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Rasanya tidak ada habis-habisnya untuk kita mengungkapkan kebahagiaan kita ketika kita duduk di majelis ilmu. Kita mungkin sering bertemu setiap hari dalam waktu satu hari 24 jam. Terkadang kita mungkin ada yang bahkan 24 jam kita sering ketemu. Tapi ketika pertemuan kita dengan sahabat kita, dengan teman kita yang tidak didasari, dilandasi untuk saling mudarasah, saling mengkaji, saling belajar, itu hal yang biasa-biasa saja. Betul nggak? Tapi pertemuan kita kali ini itu bukan pertemuan yang biasa-biasa saja. Karena ini pertemuan yang benar-benar Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita melalui sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ketika seseorang duduk di majlis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ada yang bisa ngelanjutin hadis ini? Ini kayaknya hadiahnya luar biasa ini. Cukup tenang dulu ya. Ustadz minta dari kelas tinggi dulu nih, yang MTS kelas tinggi dulu coba. Baik, cukup sebentar. Ustadz minta satu orang dari Athar. Mana Athar?
Ada nggak Athar dari kelas 9A ya? Siap nggak Athar melanjutkan hadis ini? Nggak siap. Antum lempar ke siapa Athar? Cukup tenang. Antum lempar ke siapa? Hah? Siapa? Restu. Wah, Restu. Restu mau lempar nggak ke anak Aliyah? Ke santri Aliyah, antum mau lempar nggak? Nggak mau? Oke. Nanti ada jatah santri Aliyah. Ya. Sekarang kita coba, kita Restu dulu nih. Ya. Coba dilanjutkan hadisnya Restu. Nabi SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun." Silakan. Boleh nggak apa? Ayo cepet. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa rahmatul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man baqa bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Masya Allah. Ini perlu dikasih hadiah nggak kayak gini? Toib, ini hadiahnya cuma pecahan 1 ya. Harusnya pecahan 2, 5.000 ya. Biar ada 2 di sini. Tapi ada 2 insya Allah. Ada minum di sini ya. Hadiah yang keduanya insya Allah. Toib, antum pilih mau yang mana? Mau yang 10.000 atau mau yang air? Air. Yang mana nih? Yang 10.000. Toib, silahkan. Jazakallah khair. Toib, betul. Apa yang dikatakan tadi dibacakan oleh teman kita ya, yaitu Restu dari kelas 9 Restu ya. Baik. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Apa yang kita akan dapatkan? Lihat, pertemuan kita bukan cuma sekedar pertemuan biasa. Kita setiap hari ketemu, Ustadz ketemu dengan fulan, Ustadz ketemu dengan fulan, setiap hari mungkin kita ketemu. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan majtama'a qaumun, siapa saja satu kaum yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid seperti kita sekarang ini insyaallah ya. Apa yang dilakukan? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Duduk bermajlis bukan cuman tidur, bukan cuman ngobrol, bukan cuman menggibah, ya, tapi apa? Yatluna kitaballah, membaca kitabullah, ayat-ayat Allah, mentadaburinya. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis kita sekarang ini termasuk majlis luar biasa dari saudara kita Faqih ini. Ya. Insyaallah. Baik, jazakallahu khair. Semoga majlis kita yang sekarang ini kita jalankan, yang kita lakukan sekarang ini termasuk majlis yang sesuai dengan yang terdapat pada sabda Nabi SAW. Membaca kitabullah, kita bermudarasah. Apa yang kita dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Antum ketika ada masalah kehidupan antum, ya, kan biasanya kalau santri tanya, Adil, apa masalah antum hari ini? Semuanya diluapkan. Masalahnya ini Ustadz, masalah itu, pusing kepala saya Ustadz. Antum datang duduk di majelis ilmu, itu bisa menenangkan hati antum, Dil. Antum punya masalah sama teman antum punya masalah dengan urusan sekolah antum punya masalah dengan ini. Antum duduk di majelis ilmu, itu jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah. Antum cari ketenangan bukan di mall. Antum cari ketenangan bukan di tempat hiburan. Antum cari ketenangan bukan tempat-tempat wisata sebenarnya. Tapi antum cari ketenangan di mana? Di bait min buyutillah. Yatluna kitaballah, yatadarasunahu bainahum. Itu kita dapat ketenangan di situ.
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apa artinya? Mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah sayang sama hambanya, antum mau minta apa dikasih. Kalau Allah sudah sayang sama hambanya, antum meminta berdoa sama Allah, Allah akan kasih. Paham? Kasih sayang Allah meliputi kita ketika kita duduk di majlis ilmu. Kemudian apa lagi? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Itu para malaikat nih ya. Kita nggak bisa ngelihatnya sekarang nih. Para malaikat itu sedang apa? Memberi naungan. Ya, sayap-sayapnya, karena malaikat itu punya sayap. Yakin gak antum malaikat punya sayap? Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Bahwasanya malaikat memiliki sayap. Ada yang bisa nggak menyebutkan dalilnya dari Aliyah? Bahwasanya malaikat punya sayap. Oh bohong Ustaz? Enggak, ada dalam Al-Quran. Ada yang bisa menyebutkan anak Aliyah ini? Malaikat memiliki sayap. Ada yang 2, 3, 4, tergantung Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Masih ada 10.000 ini. Siapa itu? Masmuk Yazid. Min ayyi saf ya Yazid? Min safi tsani asyar. Masya Allah. Kum ya Yazid. Uzkur lana ayah. Yadullu ala anna al-malaika indahul janah. Fadhal. Sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa subasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayu surah? Surat Fatir? Sahih? Man ma'ahul mushaf? Ada yang punya mushaf enggak? Silahkan dilihat. Surat Fatir coba dilihat. Awalil ayah. Tadi apa ayatnya antum pertama sebutkan? Coba dilihat dulu. Cepat. Surat Fatir. Asri. Asri. Surat Fatir. Apa? Baik, antum ulangi coba tadi apa? Walillahi antum bilang ya? Walillahi. Apa dibaca? Rainat? Alhamdulillahi fatiras samawat. Fatiras sama ja'ilil malaika. Ayat depannya kurang pas. Mohon maaf ya. Nanti ada berikutnya soal. Baik, Yazid. Ya, surat Fatir ayat pertama itu dalil bahwasannya malaikat memiliki sayap. Uli ajnihatin, memiliki sayap. Berapa sayapnya Ustaz? Ada yang 2, 3, 4. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau menambah berapa saja. Paham? Ya. Tapi tetap panglimanya para malaikat siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Yang memiliki sayap, satu sayapnya ini panjangnya luasnya seperti apa? Bisa menutup ufuk barat sampai dengan ufuk timur. Satu sayapnya, antum bayangin. Itu malaikat. Baik. Ketika kita duduk di majlis ilmu seperti ini, kita mendapatkan ketenangan, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah apapun yang kita rasakan, antum duduk di majlis ilmu lillahi taala untuk membaca Al-Qur'an, untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tadi apa? Kita mendapatkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, para malaikat duduk dan hadir lihat menaungi kita di sini. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Antum bayangin. Allah menyebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat.
kita disebut namanya di hadapan para santri aja fulan berprestasi ini dan itu. Seneng nggak kira-kira? Itu baru di hadapan para santri. Ketika kita disebutkan nama kita di hadapan para asatizah misalkan, ya, dalam acara apa, santri misalkan kumpul semuanya, kita disebutkan namanya, fulan mendapatkan prestasi ini. Seneng nggak kira-kira? Kita disebutkan namanya di hadapan presiden misalkan, mendapatkan prestasi ini dan itu. Wah, itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, ya enggak? Kita duduk di majelis ilmu, saling mudarasah, saling membaca Al-Quran, mempelajari ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW, mendapatkan apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama kita di hadapan para malaikat. Tapi tetap duduknya kita di sini lillahi ta'ala, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian motivasi berikutnya, Nabi SAW memotivasi kita agar kita jangan segan-segan, jangan malas-malas untuk kita datang hadir di majelis ilmu. Kata Nabi SAW, lihat, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Siapa saja yang datang ke masjid, datangnya dia ini tidak untuk ngapa-ngapain kecuali untuk mempelajari dan mengajarkan. Untuk mempelajari artinya buat kita semua nih yang belajar nih, dan mengajarkan bagi ustadz yang mengajarkan. Paham? Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allam. Dia tidak datang ke masjid kecuali untuk belajar. Au yu'allimahu, atau mengajarkan ilmu tersebut. Apa ganjarannya? Apa yang akan dia dapatkan? Kana ka ajri hajjin taman hajjatuhu, seperti pahala orang yang berhaji, hajinya sempurna. Antum datang di sini, berangkat dari kamar ke masjid, tujuan antum untuk belajar lillahi ta'ala, antum mendapatkan ganjaran pahala haji dan hajinya sempurna. Luar biasa, subhanallah. Bayangin, antum mendapatkan pahala haji yang hajinya apa? Sempurna, gitu ya. Jadi ketika kita ada majlis ilmu, ada kajian, ya, maka jangan sungkan-sungkan untuk kita datang ke majlis ilmu tersebut, ya. Kemudian satu lagi di sini motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid, wan nasu ma'ah, dan para sahabat ketika itu duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iz aqbala thalathatu nafar, kemudian ada 3 orang yang menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum coba bayangkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid, kemudian di sekelilingnya ada para sahabat yang hadir dan duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada 3 orang menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aqbalathnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Dari ketiga orang tersebut yang datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang datang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang ini, 2 orang diantaranya datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang satunya berpaling dan pergi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih kita contoh, bukan Ustaz mengibaratkan Ustaz Nabi ya, bukan ya. Duduk, kemudian di hadapan para sahabat, ya. Kemudian 3 orang datang mendekati Nabi SAW. Di antara ketiganya, 2 ini semakin mendekat dengan Nabi, dan 1 orangnya justru malah agak jauh dari Nabi, bahkan bisa dikatakan berpaling dari Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW disebutkan, fa'aqbalasnan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Faqal fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma
fara'a furjatan fi halqatin fajalasa fiha. Dari kedua orang yang tadi menghampiri Nabi, kemudian dia melihat celah. Celah itu apa ya? Yang kosong, tempat duduk yang kosong tuh. Kemudian dari belakang dia menghampiri Nabi SAW, kemudian duduk di tempat yang kosong. Tidak memberikan celah di situ. Ada yang kosong dia langsung maju. Ya. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Kemudian orang yang kedua duduk di belakangnya. Paham nggak? Ini ada yang kosong misalkan depan sini ya. Tiba-tiba yang belakang langsung tuh maju ke depan. Kemudian yang kedua dia duduk agak jauh dari Nabi SAW. Kemudian wa amma tsalits fa adbara zahiban. Sedangkan orang yang ketiga itu malah pergi dari Nabi SAW. Orang pada mendekat, ini malah pergi dari Nabi SAW. Fa adbara zahiban. Falamma farigha Rasulullah SAW qala ala ukhbirukum an nafaris tsalatsah. Maukah engkau aku kasih tahu, aku beritahu 3 jenis orang yang tadi kalian saksikan. Yang 2 menghampiri Nabi, yang 1 pergi. Baik. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah. Orang yang pertama yang menutup celah, artinya menduduki tempat yang kosong dari halaqah tersebut, apa kata Nabi SAW? Fa'awa ilallahi fa'awahullah. Dia mendekatkan diri kepada Allah sebenarnya. Maka ketika itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kepadanya. Allah akan melindungi dia. Ketika antum duduk hadir di majelis ilmu, jangan ngumpul di belakang. Gitu loh. Jangan ngumpul di belakang, tapi ngumpul di posisi yang paling depan. Bukankah pernah Nabi SAW ketika dalam hadis arba'in, hadis Umar, yang hadis yang panjang, antum hafal nggak? Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, ya, itu Jibril alaihi salatu wassalam mencontohkan kepada kita bahwasanya ketika kita hadir di majelis ilmu, jangan semakin jauh dengan guru. Bahkan dicontohkan apa? Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, seakan-akan dengkulnya, lututnya Jibril alaihi salatu wassalam ketika menyerupai seorang laki-laki itu nempel dengan apa? Dengkulnya Rasulullah SAW. Paham? Jadi bukan semakin menjauh kita ketika ada di majelis ilmu, ya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, orang yang kedua tadi kata Nabi SAW, fa ammal akhar fastahyallahu minhu. Dia malu kepada Allah. Biasanya kan kalau orang yang ngumpet-ngumpet di belakang nih, belakang tiang atau mungkin di bagian paling belakang, dia nggak enak, malu atau segala macam lah alasannya, ya. Maka kata Nabi apa? Fastahyallahu minhu. Allah pun enggan dan malu kepadanya. Artinya apa? Allah tidak melindungi dia, gitu loh. Paham? Baik. Kemudian wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Dan orang yang ketiga yang pergi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan berpaling darinya. Bayangin, 3 jenis yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika hadir di majelis ilmu. Itu nggak bisa kita yang cuman sekedar duduk jauh mojok ke belakang, enggak, tapi merapat ke depan. Tanpa harus kita informasikan, tanpa harus kita kasih tahu, kita merapat ke depan. Ya, baik. Abna'i thalaba rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita di setiap pekan pertama, kita akan membahas sebuah kitab yang berjudulkan, ada yang tahu judulnya? Hah? Ada yang tahu nggak judulnya? Apa itu? Menggunakan bahasa Arab. Apa judulnya? Kitabnya apa? Kitabnya adalah Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunan Al-Yaumiyah. Al-Minahul Aliyah, ingat-ingat nih, Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunan Al-Yaumiyah. Hadis atau di sini menjelaskan sunnah-sunnah harian yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum perhatikan bersama di sini. Kita akan membahas sebuah kitab yang dimana kitab ini bukan kitab yang biasa-biasa saja,
Tetapi kitab ini membahas kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya, dari pagi bangun tidur sampai dengan ketidur lagi. Seharian akan dibahas dalam kitab ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ustaz angkat kitab ini? Kenapa Ustaz membahas kitab ini? Karena kita tahu bahwasannya salah satu keutamaan ketika kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita akan dapatkan? Pahala, jelas. Secara umum, ketika kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan kita dapatkan? Baik, pertanyaan silakan. Ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan kita dapatkan diantaranya? Kecintaan Nabi, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menyebutkan hadis qudsi yang menjelaskan bahwasannya kalau seseorang merutinkan terus menerus menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan kecintaan Nabi, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Man ada, lanjutkan. Talib aliyah min tullabil aliyah, tafadhal. Aliyah dulu. Man ada li waliyan. Lanjutkan. Fadhal ya Umar. Silakan Umar. Ini ternyata jangan salah, santri-santri kita ini luar biasa. Hafalan hadisnya Masya Allah, tabarakallah ini. Silakan Umar. Fadhal. Ulangi. Terus. Lanjut. Ayo. Ayo. Baik, lanjutnya apa? Masih belum yakin. Tafadhal man yukmilal hadis. Masih dari aliyah, tafadhal. Siapa? Berdiri saya ngapa? Berdiri di situ ngapa? Tafadhal. Silakan Aufa berdiri situ ngapa? Cukup. Antum baca buku. Sok silakan. Silakan Aufa. Enggak apa di situ ngapa? Yang keras suaranya. Man ada. Baik lagi dia. Baik, lanjut. Ahabba ilaih mimma aftaradtu alaih. Syahidnya apa? Langsung ke syahidnya aja. Wa ma yazalu abdi. Syahidnya apa? Nggak tahu. Taib. Silakan. Rasul tadi udah. Kelas B nggak apa coba? Anis. Ulangi. Wa ma yazalu abdi. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu hatta uhibbahu. Ini syahidnya. Perhatikan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Amalan-amalan nawafil, amalan sunnah. Hatta uhibbah. Apa artinya hatta uhibbah?
Sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Antum bayangin. Perhatikan, prinsip kita mencintai dan dicintai ini prinsip yang menjadi dasar kita ketika kita mencintai seseorang. Kalau kita mengatakan saya cinta sama kamu, itu gampang. Betul nggak? Antum mengatakan saya cinta Rasulullah, saya cinta Allah, gampang nggak? Tapi yang sulit itu, derajat yang paling tinggi, bagaimana caranya Allah cinta kepada kita. Setiap kita mungkin bisa mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Tapi mungkin nggak nih Allah ini bakal cinta nggak dengan kita? Ya, maka ketika di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, perhatikan, Allah memberitahu kepada kita melalui hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Ketika seorang hamba senantiasa merutinkan amalan sunnah, ya, apa yang dia dapatkan? Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dia. Allah mencintai dia. Kalau antum ingin mencari kecintaan Allah, maka perbanyak amalan sunnah setelah amalan wajib. Setelah antum melakukan amalan wajib, maka perbanyak amalan-amalan sunnah. Agar apa? Mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah cinta kepada hambanya, sudah selesai. Maksudnya selesai apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Lihat, ma'iyatullah khasah, kebersamaan Allah khusus. Di situ sebutkan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya di mana dia ketika mendengar. Maksudnya apa? Pendengaran dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum gak akan mendengarkan yang jelek-jelek. Antum tidak mendengarkan yang apa? Yang mendatangkan murka Allah. Sekalinya kita ingin mendengarkan misalkan yang diharamkan dalam syariat, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, itu pasti akan apa? Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatannya di mana dia melihat. Artinya apa? Allah akan menjaga pandangan kita. Kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Melihat yang haram-haram. Paham? Dipersulit oleh Allah. Jaga pandangan kita untuk tidak melihat yang haram-haram. Artinya apa? Yang kita lihat, yang kita pandang itu yang baik-baik, yang datang ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadisnya apa? Wa in sa'alani la u'tiyannah. Apa artinya? Dan jika dia meminta kepada Allah, la u'tiyannah, Allah pasti mengabulkannya. Allah pasti memberinya. Wala in ista'adzani la u'izannah. Kalau dia minta perlindungan kepada Allah, Allah pasti lindungi dia. Subhanallah. Antum bayangin, dengan antum merutinkan amalan sunnah, setelah antum melakukan amalan-amalan wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, kemudian kita mengamalkan amalan sunnah, kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika Allah sudah cinta sama kita, sudah antum hidup di dunia ini, bukan cuma di dunia, di akhirat kelak, ya, di dunia dan di akhirat akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran antum tidak akan mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Penglihatan antum tidak akan diperlihatkan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan antum, langkah kaki antum itu akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tempat-tempat yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satu keutamaan ketika kita mengamalkan sunnah. Makanya di sini insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya dalam kitab ini telah menghimpun hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah qauliyah, baik sunnah fi'liyah, baik sunnah takririyah, yang
yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan jelaskan, kita akan bacakan hadis-hadisnya beserta keutamaan-keutamaannya. Maka dari itu, salah satu bentuk rasa pembelaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh orang-orang kufar, misalkan, mungkin sebagian kita pernah melihat pada zaman-zaman sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya ini atau di waktu sekarang mungkin ada sebagian kelompok yang mereka menggambarkan Nabi SAW dengan gambaran-gambaran yang tidak layak, misalkan. Ada yang diilustrasikan gambar Nabi seperti apa, misalkan. Mungkin sebagian kaum muslimin marah, dan memang harus marah ketika itu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dihina-hina dan dinistakan. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim memang harus marah. Tapi kemarahan kita bukan cuma hanya sekedar marah-marah, teriak-teriak, bukan. Ya. Bahkan salah satu pertolongan kita atau difa' untuk menyangkal perlakuan-perlakuan orang kufar yang menghina Rasulullah SAW dengan kita mensyiarkan sunnah Nabi SAW. Kita syiarkan sunnah Nabi SAW, kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Ya, agar mereka orang-orang kufar, mereka melihat kita, oh ternyata orang Islam ini ya akhlaknya seperti akhlak Nabi. Oh ternyata Nabi SAW ini akhlaknya seperti ini. Ya, kita tampilkan, kita syiarkan kembali sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, jangan sampai kita hanya termakan dengan menganggap oh cuman sunnah Ustadz, yang dimana ketika kita mengamalkan dapat pahala, ketika kita meninggalkan tidak berdosa. Jangan seperti itu. Para salafus saleh terdahulu ketika mereka mendengar kata sunnah itu mengibaratkan seperti yang wajib. Mereka itu bahkan tidak membedakan mana yang sunnah mana yang wajib. Selama itu perintah dari Allah, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjalankan dengan maksimal. Kita nggak menganggap oh sunnah aja udah. Karena kalau kita sudah melalaikan sunnah, perhatikan baik-baik nih. Ketika kita sudah melalaikan sunnah, ya, maka sedikit demi sedikit semangat kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah itu pun akan sedikit melemah. Artinya apa? Sunnah-sunnah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, ketika kita melakukannya, itu adalah untuk memberikan semangat bagi kita untuk melaksanakan hal-hal yang wajib. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan sunnah, maka sudah barang tentu dia akan selalu memperhatikan yang wajib-wajib. Ya, artinya ketika kita mengamalkan sunnah, itu banyak keutamaan-keutamaan yang kita akan dapatkan. Ya, banyak keutamaan-keutamaan yang kita akan dapatkan. Kemudian kita akan dijauhkan dari apa? Amalan-amalan yang selain sunnah. Artinya apa lawan dari sunnah? Yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap hari kita 24 jam kita disibukkan dengan mengamalkan sunnah, maka sudah barang tentu kita akan dijauhkan, dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sudah disibukkan dengan sunnah. Paham? Tapi kalau kita tidak disibukkan dengan sunnah, bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Al-bid'ah misalkan, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhalalah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, yang tempatnya di neraka. Maka ini sangat berbahaya bagi kita. Makanya bahkan ketika kita di zaman fitnah ini, ketika kita berada di zaman banyak fitnah ini, baik itu fitnah syahwat, fitnah syubuhat, apa kata Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Apa artinya fa'alaikum bisunnati? Apa artinya? Berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata Nabi SAW. Ketika di zaman penuh fitnah ini, jangan kita malah tidak memperhatikan sunnah. Kita malah melalaikan sunnah, tidak menghiraukan dengan sunnah. Justru kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Apa itu nawajid? Gigi geraham, gigit kuat-kuat dengan gigi geraham antum. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu enggak cuma hanya perkataan, sunnah itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Apa yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan semasa hidupnya, maka kita berusaha untuk bisa meniru
apa yang Rasulullah SAW contohkan ketika itu. Bagaimana Nabi SAW berjalan, bagaimana Nabi SAW bertutur kata, bagaimana Nabi SAW berpenampilan, bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran, bagaimana Nabi SAW sholat, dan keseharian Nabi SAW. Kita insya Allah akan membahas di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Ini muqaddimah saja, hanya pengenalan saja ya, untuk pembuka pada pertemuan kali ini. Semoga kedepannya kita akan bisa memperinci sedikit dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang pernah Nabi SAW contohkan kepada kita semuanya. Taib, ini jam berapa sekarang? Sudah waktu azan. 1 menit lagi. Taib. Semoga pembuka ini atau muqaddimah ini bisa memotivasi kita semuanya untuk selalu kita bersemangat dalam menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik itu sunnah qauliyah, baik itu sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah. Dan jangan sampai kita menganggap remeh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pernah Nabi SAW contohkan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan sunnah tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.